Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Dr. Gigi Yandriwati, dosen di Departemen Biologi Oral Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Kali ini, saya ingin menyajikan suatu video pembelajaran praktikum dengan topik anatomi kepala dan rahang yang akan dilaksanakan pada semester 3 program akademik. Semoga video ini dapat membantu pembelajaran praktikum dengan baik. Anatomi tulang kepala dan fasial. Anatomi tulang kepala dan fasial itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu anatomi tulang kranial dan anatomi tulang fasial. Pada tulang kranial ada 6, yaitu yang pertama adalah tulang oksipital yang berbatasan dengan tulang parietal, kemudian berbatasan dengan tulang sphenoid, kemudian berbatasan dengan tulang temporalis, sebagaimana terlihat berbatasan tulang temporalis berbatasan dengan parietal, tulang kranial selanjutnya adalah tulang parietal yang terdiri dari satu pasang kanan dan kiri. Tulang parietal juga berbatasan dengan tulang temporal dan tulang oksipital. Tulang parietal juga berbatasan dengan tulang frontal. Kemudian tulang kranial berikutnya adalah tulang frontal. Tulang frontal berbatasan dengan tulang lakrimal, tulang nasal, dan tulang zigomatik. Tulang sphenoid. Tulang sphenoid ini dapat dilihat dari permukaan superior maupun permukaan inferior. Permukaan superior terlihat tulang sphenoid berbentuk seperti kupu-kupu, dan dari permukaan inferior maka tulang sphenoid adalah berbatasan dengan tulang oksipital, kemudian berbatasan dengan tulang temporal, kemudian berbatasan dengan tulang palatum. Nah, inilah bagian daripada tulang sphenoid. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, tulang ethmoid. Tulang ethmoid, tulang yang berada di belakang palatum atau di atas palatum, dan merupakan tulang yang terletak yang tidak bisa dilihat dari permukaan luar. Jadi harus dilihat dalam bentuk potongan sagital. Tulang sphenoid. Bagian-bagian dari tulang oksipital. Yang pertama adalah occipital condylus, kemudian tubercle pharyngeal, kemudian basilar portion yang berdekatan dengan condylus occipital. Kemudian di bawahnya ada bagian kanal hipoglosal. Selanjutnya kita membahas bagian-bagian dari tulang frontal. Bagian-bagian tulang frontal yang pertama adalah supraorbital ridge yang menonjol. Kemudian adalah
supraorbital nodes yang terletak di bawah supraorbital ridge. Kemudian glabella, yaitu bagian yang menonjol di antara kedua supraorbital ridge. Dan selanjutnya adalah eminensia frontal, yaitu bagian datar pada daerah dahi atau kening. Selanjutnya kita akan menjelaskan tulang temporal dan bagian-bagiannya. Tulang temporal, bagian-bagiannya antara lain adalah meatus acousticus externus. Kemudian ada fossa articularis. Fossa articularis yang merupakan tempat sendi temporomandibular. Kemudian ke anterior eminensia articularis yang merupakan bagian dari sendi, merupakan jaringan keras. Kemudian ada processus mastoideus. Tulang sphenoid, processus pterygoideus medialis dan processus pterygoideus lateralis. Kemudian di bagian luar terlihat dia berbatasan dengan os frontal, tulang frontal dan tulang temporal. Ini adalah batas-batas dari bagian-bagian dari os sphenoid, di mana terdapat beberapa foramen. Bagian-bagiannya yang pertama daripada tulang sphenoid adalah laser wing. Kemudian berlanjut ke bawah dinamakan dengan greater wing. Selanjutnya batas dengan os occipital. Nah, di tulang sphenoid terdapat beberapa foramen, antara lain adalah foramen rotundum, kemudian foramen oval, dan berikutnya adalah foramen spinosum. Dan selanjutnya adalah fissura orbitalis superior yang terletak di rongga mata. Selanjutnya os zygomatik berbatasan dengan os maxilla, kemudian berbatasan dengan os frontal dan berbatasan dengan os temporal. Ada processus maxillaris, kemudian processus frontal dan processus temporal os zygomatik. Selanjutnya kita jelaskan tulang palatum. Tulang palatum merupakan bagian dari tulang maxilla yang terdiri dari processus palatinus medial dan processus palatinus lateral, dan dibatasi oleh sutura palatina media. Pada palatum ini terdapat beberapa foramen, antara lain foramen incisivum pada anterior,
kemudian foramen palatina mayor, dan di belakangnya terdapat foramen palatina minor. Selanjutnya ada beberapa sinus pada tulang tengkorak ini, diantaranya sinus frontalis yang terletak pada tulang frontal, yaitu di dekat glabella. Kemudian ada sinus sphenoid, yaitu terletak pada tulang sphenoid di belakang tulang palatum, sphenoid. Kemudian ada sinus ethmoid yang terletak persis di dalam tulang ethmoid. Dan yang terakhir yaitu sinus yang paling besar, yaitu sinus maxillaris, yaitu dia berbatasan dengan tempat tertanamnya gigi gerigi di rahang atas. Sinus maxillaris ini sinus yang membatasi rongga hidung dengan gigi-gigi yang tertanam di maksila di rahang atas. Mandibula, di sini ada beberapa prosesus condyloideus, yaitu prosesus yang berhubungan dengan tulang temporal, yaitu pada persendian temporomandibular joint. Dia akan bersendi dengan fossa articularis pada tulang temporal. Selanjutnya yaitu prosesus coronoideus, yaitu prosesus yang terletak pada mandibula, yang mana prosesus ini akan merupakan tempat pelekatan otot-otot pengunyahan, yaitu otot temporalis. Berikutnya ada bagian-bagian mandibula, yaitu foramen mentalis. Foramen mentalis, foramen tempat keluarnya cabang dari nervus alveolaris inferior. Selanjutnya foramen mandibularis. Foramen mandibularis yaitu tempat masuknya nervus alveolaris inferior. Nervus alveolaris inferior dan arteri alveolaris inferior ini akan mempersarafi ataupun mensuplai gigi-gigi di rahang bawah, yang mana cabang dari nervus alveolaris inferior ini akan keluar melalui foramen mentalis dengan cabang-cabang, yaitu nervus mentalis, nervus labialis, dan nervus lingualis. Berikutnya kita membahas mandibula dari pandangan anterior, di mana terlihat ada foramen mentalis, kemudian bagian mandibula yaitu bagian korpus atau badan bodi mandibula, kemudian bagian ramus yaitu yang tegak dan membentuk sudut mandibula antara ramus dan korpus. Kemudian ada bagian di ujung gigi molar 3 yaitu trigonum retromolar. Dan kemudian itu adalah prosesus alveolaris inferior, yaitu tempat tertanamnya gigi di rahang bawah. Selanjutnya pada pandangan medial, bagian-bagian dari mandibula yaitu genial tubercle yang merupakan pelekatan otot. Kemudian ada linea mylohyoidea. Linea mylohyoidea juga merupakan pelekatan otot, dan di bawahnya terdapat fossa submandibularis dan di atasnya fossa sublingualis.
Kemudian di belakang gigi molar 3 terdapat daerah berbentuk segitiga yang dinamakan trigonum retromolar. Selanjutnya dapat terlihat lagi foramen mandibularis dari pandangan medial yang merupakan tempat lewatnya nervus alveolaris inferior. Dan terdapat juga ilimula, tonjolan kecil yang berada tepat di depan foramen mandibularis. Kemudian ada fovea pterygoidea yang merupakan pelekatan otot pengunyahan, yaitu bagian anterior dari processus condyloideus. Tulang maksila berbatasan dengan os nasal, kemudian os frontal atau tulang frontal berbatasan dengan os zigomatik. Kemudian terdapat processus alveolaris superior. Kemudian berbatasan dengan tulang-tulang mata dan tulang-tulang nasal. Kemudian tulang maksila ini dibentuk juga oleh processus alveolaris maksila, yaitu tempat tertanamnya gigi-gigi di rahang atas. Kemudian maksila juga dibentuk oleh tulang palatum. Dan kemudian tulang maksila terdapat foramen infraorbitalis. Pada processus maxillaris ini juga terlihat ada lekukan yang dinamakan dengan fossa caninus. Kemudian ada bagian yang cembung pada gigi caninus dinamakan dengan eminentia caninus. Demikian pembahasan mengenai anatomi tulang kepala. Pemahaman mendalam mengenai anatomi kepala sangat diperlukan dalam praktik klinis kedokteran gigi, baik dalam bidang diagnostik, perawatan, maupun tindakan bedah. Semoga materi ini dapat memperkuat dasar pengetahuan dan menjadi bekal untuk pembelajaran klinis selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video berikutnya.